Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar ekonomi syariah yang terdiri dari saya sendiri, Nadi Isma Sahyah, dan dua rekan saya, Tri Puji Astuti dan Ariko Hilmi Huwaida, akan memaparkan materi dengan judul Peranan Sektor Publik dalam Perekonomian dan Keuangan Publik Islam. A. Peran pemerintah dalam perekonomian. 1. Rasionalitas peran pemerintah. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu 1. Derivasi dari konsep kekhalifahan. 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu al-kifayah. 3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah seseorang yang memegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan atau al-adlu wal ihsan, serta tata kehidupan yang baik, hayah thayyibah bagi seluruh umat. Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan fardu al-kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardu al-kifayah disebabkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Asimetri dan kekurangan informasi. 2. Pelanggaran moral. 3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal, yaitu 1. Ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar, dan 2. Tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan pasar. Dalam realitas mekanisme kerja pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang islami. Mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang optimum bagi masyarakat apabila harga yang dihasilkannya adalah harga yang adil atau toman al-adlu. A. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar efisien adalah pasar yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang. Model pasar yang efisien. Berikut grafik hubungan antara harga pasar dan biaya rata-rata. Dapat dilihat seperti gambar tersebut, yang mana P adalah harga, Q adalah jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, maka pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk berapapun kuantitas yang dijual dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat biaya minimum. 2. Ruang lingkup peran pemerintah. Ruang lingkup pemerintah mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi 1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi secara keseluruhan, dan 2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik melalui pasar maupun bukan pasar. Peran tersebut adalah 1. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. 2. Pemenuhan persyaratan untuk membangun negara secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. 3. Menggali pemasukan untuk biaya administrasi publik dan tugas pemerintah. 4. Menjamin individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan. 5. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Dan 6. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai nilai dan prinsip Islam. B. Peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut.
Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran sebaliknya. Sedangkan eksternalitas negatif terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan kepada pihak lain, tetapi tidak diberi kompensasi. 3. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Implementasi nilai dan moralitas Islam akan lebih efektif jika disertai dengan intervensi pemerintah. Berikut beberapa contoh peran tersebut. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyibah. Ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. 4. Peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini diperinci sebagai berikut. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Kemudian, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. 5. Instrumen kebijakan pemerintah. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik pemerintah dapat berperan aktif dalam mengelola kekayaan publik di mana masyarakat gagal dalam mengelolanya. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi dan perlindungan bagi masyarakat lemah. Pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. B. Peran masyarakat dalam perekonomian. 1. Peran masyarakat pada masa Islam klasik. Pada dasarnya, peran masyarakat adalah untuk merefleksikan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa, selama periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. 2. Rasionalitas peran masyarakat. Secara rasional, beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat yaitu 1. Konsekuensi fardu kifayah. Yang kedua, adanya hak milik publik. 3. Kegagalan pasar. 4. Kegagalan pemerintah. 3. Ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Berikut peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal. Pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. 2. Mengelola ZIS. Ketiga, menyediakan pelayanan sosial. 4. Pengelolaan wakaf. C. Sejarah keuangan Islam. 1. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Bicara mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkatnya dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin yang ditempatkan sebagai kepala negara. Sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah,
maka dalam waktu singkat Madinah mengalami kemajuan pesat. Sejarah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa keuangan publik bertumpu untuk mempertahankan eksistensi ajaran dan umat Islam dalam masyarakat. Alokasi untuk pertahanan dan keamanan serta syiar Islam merupakan prioritas utama sebelum alokasi pembangunan ekonomi dilakukan. D. Karakteristik keuangan publik. D. Karakteristik keuangan publik terdiri dari 1. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan juga pajak. Yang kedua, prinsip penerimaan publik. Yang ketiga, prinsip pengeluaran publik. 1. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak. Zakat menurut ahli fikih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri serta membersihkan diri dari hartanya. Selain zakat, pungutan yang diwajibkan pemerintah adalah doribah atau disebut pajak. Pajak menurut Abdul Qadim Salum bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Yang kedua, prinsip penerimaan publik. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu 1. Sistem pungutan wajib atau doribah harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama doribah. Yang kedua, berbagai pungutan doribah tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. 2. Keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa kekhalifahannya 27 bulan kepemimpinan, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar Siddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruqi. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar, di antaranya Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, dan sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Utsman bahkan menyimpan uangnya di perbendaharaan negara. Yang keempat, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Khalifah Ali juga mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Yang ketiga, prinsip pengeluaran publik. Secara garis besar, prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik adalah sebagai berikut. 1. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Yang kedua, penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok. Instrumen pembiayaan publik. Beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai pembiayaan publik yaitu zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, jizah, dan wakaf. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 9. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.